Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya, sehat ya? Oke, Alhamdulillah. Oke, sahabat semua, pagi ini akan belajar bersama Mas Ipo Santosa, juga ada tamu pada kesempatan pagi hari ini, Mas Mono ya. Nah, buat teman-teman semuanya, sahabat semuanya, ya selamat bergabung. Kemudian yang belum bergabung silakan ingatkan temannya untuk segera gabung karena akan segera kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, ya boleh saya tahu dulu suara saya ini masuk tidak ini? Jelas apa tidak? Boleh tahu, teman-teman boleh angkat tangannya. Kalau suara saya jelas, lambaikan tangan. Oke, ya. Oke, baik. Baik, teman-teman semuanya, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Ya, mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini berjalan lancar, ya, kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ilmu, mengambil faedah dari apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Untuk berdoa, kami persilahkan. Ya, baik. Sahabat semuanya, insya Allah acara nanti akan kita mulai tepat 9.30 ya, nanti bersama Mas Mono ya. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu pengusaha ya, pengusaha sukses ya, pengusaha di bidang kuliner ya. Jadi beliau punya usaha namanya Ayam Bakar Mas Mono. Wah, ini Ayam Bakar Mas Mono di Jakarta tepatnya, punya beberapa cabang, dan alhamdulillah ya beliau berjuang, benar-benar berjuang dari awalnya tenda, kemudian sekarang sudah memiliki beberapa cabang, dan beliau langganan untuk kantor-kantor pemerintahan ya. Jadi kalau ada order itu bisa ratusan bahkan ribuan box. Beliau jadwalnya bahkan menerima order ribuan box gitu dalam sekali order, insya Allah. Nah, masya Allah nanti kita akan belajar bersama beliau, Mas Mono, ya pengusaha sukses di bidang kuliner. Ya, kita akan belajar bagaimana grow bersama-sama, ya bagaimana tumbuh bersama-sama. Ya, kita di BP ini kan visinya juga grow, sukses ya bersama-sama. Ya, bukan hanya sukses satu dua orang, tapi bagaimana kita bisa sukses bareng-bareng semuanya. Nah, salah satunya saya juga belajar dari salah satu mentor di BP ya, beliau guru saya juga ya, saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini pengusaha ya, udah malang melintang di dunia usaha. Saya belajar bagaimana beliau akhirnya memutuskan fokus di BP ya, setelah sebelumnya punya bisnis dan udah omsetnya miliaran. Kemudian beliau benar-benar banting setir ke BP, full di BP. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum nanti sharing dari Mas Ipo juga dari Mas Mono, ya saya ingin teman-teman mengambil ilmu dulu nih, kita ambil pelajaran dulu, kita ambil ilmu dulu ya, kita ambil ilmunya karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Sayang banget kalau nggak kita sapa ya. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah telah hadir pengusaha juga ya, mentor di BP. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Mas Dedi Duit. Oke, Mas Dedi. Assalamualaikum, Mas Dedi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Barka. Terima kasih, Mas Barka. Ya. Sehat ya, Mas ya? Oke, sehat-sehat. Oke, terima kasih, Mas Barka. Mas Dedi. Ya. Oke, kita tunggu sharingnya nih dari Mas Dedi. Ya, Mas Dedi Duit tuh belakangnya tuh tulisannya misteri duit. Nah, beliau akan mengungkap misteri duit nih. Ya, duit nanti apa itu duit nanti beliau akan sampaikan. Nah, kita tunggu dari Mas Dedi. Silakan Mas Dedi, saya serahkan ke Mas Dedi. Silakan. Oke, terima kasih Mas Barka ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Coach Dedi, salah satu mentor di BP bareng dengan Mas Barka. Jadi hari ini diundang oleh Mas Barka untuk sharing-sharing lebih kurang 5 menit lah sambil menunggu guru kita Mas Ipo dan Mas Mono. Ya. Nah, jadi saya sharing dulu ya tentang Mas Ipo. Mas Ipo nggak perlu di-sharing lagi. Beliau guru besar kita semua ya. Yang perlu saya sharing adalah Mas Mono sedikit. Saya kenal beliau ini tahun 2012-2013 nggak salah, di seminar. Beliau kan pembicara, juga pengusaha. Jadi di seminar-seminar dan saya duduk jadi peserta. Juga sering diundang oleh Mas Ipo jadi narasumber dan saya duduk jadi peserta. Saya kenal dengan Mas Mono nggak kenal dengan saya. Ya. Nah, saya belajar dari Mas Mono itu banyak hal. Yang pertama, terutama saya dapatkan dalam sisi mindset
pengusaha yang puluhan tahun malang melintang dalam dunia bisnis. Bagaimana caranya dari bisnisnya kecil bisa sampai besar seperti sekarang ini dan konon puluhan cabang ya. Yang bakar Mas Mono itu keren banget dan keren banget lah saya bilang ya. Nah, jadi saya juga melihat nggak salah beliau punya mobil apa namanya? Mobil yang besar tuh. Mobil apa Mas Barkah? Mobil yang harga 1 M itu ya, yang ham itu. Kalau kita nggak perlu ham itu ya, kalau kita hanya punya hamster gitu ya. Oke, nah nanti kita akan belajar dari Mas Mono itu tentang, saya perhatikan mungkin akan membuka mindset kita dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, jadi sambil menunggu dua guru kita untuk sharing, saya akan sharing sedikit tentang bisnis BP ya, bisnis BP. Nah, saya bilang bisnis BP ini beda dengan bisnis-bisnis yang lain. BP ini sungguh-sungguh sangat-sangat istimewa. Saya puluhan tahun dalam dunia bisnis, puluhan jenis bisnis saya jalani, dan saya bandingkan bahwa BP ini tidak bisa dikalahkan dengan bisnis-bisnis saya yang dulu. Ini sangat istimewa. BP ini beda banget. BP ini keren banget. Kenapa? Karena sistemnya yang diciptakan ini dari awal sampai sekarang, lebih kurang hampir 4 tahun, ini mengajarkan kita untuk benar-benar jadi pengusaha sukses. Yang saya lihat itu apa? Jadi di BP ini unik banget gitu ya. Di mana kalau kita mau beli produk, itu uang dulu, baru transfer dulu, baru BP. Kalau di bisnis-bisnis saya yang dulu, itu produk dulu, baru uang. Sehingga banyak terhutang akhirnya ya. Dan bisnis-bisnis saya tutup itu banyak karena bond. Di mana kita ketahui Nagasaki dan Hiroshima bisa hancur karena bom, warung-warung dan bisnis bisa hancur karena bond gitu ya. Dan saya salah satu, dulu puluhan bisnis gagal karena bond. Setelah di BP saya baru mengerti, wih ini kok ada bisnis sekeren ini gitu ya. Di mana uang masuk dulu, transfer dulu, baru kirim barang. Kan itu udah pasti 100% untung gitu, udah pasti 100% untung. Kenapa saya nggak jalani bisnis ini gitu kan? Dan ternyata bukan hanya saya, mitra-mitra BP semuanya itu diajarkan dengan sistem seperti ini. Ini sistem yang udah sukses kan, itu kalau benar-benar kita taati, kita nggak ngerusak polanya, saya garansi teman-teman pasti sukses di BP. Nah, yang saya lihat ya mereka merusak polanya itu adalah mulai kan, istilahnya para leader mungkin kasihan kepada para mitranya, udah kirim aja barang dulu, kirim. Setelah dikirim biasanya para mitra mungkin ada yang mungkin butuh uang dan lain-lain, sehingga apa? Jadi pakai uangnya, jadi nggak bisa bayar ke leadernya. Hingga pada akhirnya mungkin mundur dari bis BP dan menghilang. Padahal potensi dia di bis BP ini, dia jago jualan banget gitu loh. Potensi kalau dia benar-benar taati sistemnya ini, dia bisa melejit di bis BP. Ya. Kemudian ada juga yang mitra, RO ke leadernya, dan leadernya ini nggak kirim barangnya. Waduh, saya pikir ini kok ada ya, bisa sampai mindsetnya seperti itu gitu ya. Kan ini orang ngasih ke kita uang gitu untuk dapat produk. Kalau misalnya diputar-putar terus, itu kan kita tetap mendapatkan uang. Kalau kita udah mitra RO ke kita, kemudian kita nggak kirim produknya, itu langsung putus sampai di situ. Waduh, sayang banget gitu. Di komunitas saya, komunitas 100 juta, itu ada terjadi yang seperti itu ya. Mitra pinjam ke leader, beberapa puluh botol, kemudian hilang. Dan sekarang udah hampir 2 tahun nggak ada kabar gitu. Lebih kurang 70 botol, kalau diduitin itu hampir 20 juta kan. Lebih kurang hampir segitulah. Kemudian ada mitra yang RO ke leader dan leadernya nggak kirim barang. Nah, kemudian ini saya angkat kan kasusnya, saya bilang ke teman-teman yang di komunitas 100 juta, sistem yang diciptakan oleh Pak Ippo Santosa ini mengajarkan kita melatih integritas kita supaya bisa kuat. Karena jadi pengusaha sukses itu kuncinya cuma di integritas, bisa dipercaya. Percuma punya ilmu jualan, ilmu bisnis, ilmu dagang tingkat dewa kalau nggak bisa dipercaya. Jadi Pak Ippo itu menciptakan sistem BP itu adalah ya integritas ini, melatih sampai benar-benar kokoh. Nah, kalau kita tidak jaga dengan baik, kita rusak sistem pola ini, ya nggak bakalan bisa melejit, nggak bakalan bisa berhasil. Nah, makanya kita ikuti aja pola suksesnya, jangan dilanggar. Di mana kalau kita mau RO, BP, transfer dulu. Duit, baru dapat produk. Ya, itu jangan dirusak sistem yang udah diciptakan dari awal. Ya, saya kenal Pak Ippo dari tahun 2010 kan, ikut seminar, mulai dekat dengan beliau itu
tahun 2011 terus bermitra dari tahun 2011 bermitra dengan beliau sampai sekarang. Dan ini di BP ini udah hampir 4 tahun gitu ya. Nggak pernah sejarahnya Mas Ipo itu ngirim barang ke kita dulu. Tetap duit dulu, duit. Nah, itu yang kita contoh ke bawah. Nah, saya perhatikan ada beberapa yang coba dirusak. Nah, ini sebenarnya merusak pola sukses yang sudah ada. Sayang banget ya. Nah, jadi teman-teman di sini ini BP sangat-sangat istimewa melatih integritas kita supaya lebih hebat. Oke, sepertinya Mas Ipo udah masuk. Ya, saya langsung persilakan aja. Silakan guru kita, Mas Ipo Santosa. Ya, alhamdulillah ini juga Mas Mono sudah hadir dari tadi ya, sudah siap-siap mau membakar kita gitu. Ya, itu silahkan dicari akunnya Mas Mono silahkan host ya, biar bisa jadi diaktifkan juga jadi co-host ya Mas Mono-nya. Alhamdulillah. Oh sudah ya, ya. Alhamdulillah Mas Mono ini teman saya sejak lama ya, mungkin sejak zaman penjajahan gitu ya. Sejak udah lama lah pokoknya ya, sejak kapan itu ya. Kemudian kita juga banyak hal yang kita bikin bareng ya, seminar bareng ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Ayam Bakar Mas Mono. Nah itu ada alhamdulillah puluhan cabang ya se-Indonesia. Sampai akhirnya Mas Mono percaya sama saya ngambil kemitraan TK Khalifah ya, khusus Tangerang ya, sampai Banten juga gitu. Nah itu beliau transfer ke saya ratusan juta waktu itu ya. Nggak ada pakai kwitansi, percaya aja udah ya, transfer seperti itu ya, sampai sekarang kwitansinya nggak ada gitu. Pokoknya percaya, ya udah ini untuk kemitraan ya, atas nama Mas Mono, jadi Mas Mono bisa buka gitu ya hasilnya untuk Mas Mono gitu ya, kecuali misalnya ada cabang yang saya buka sendiri ya, itu baru memang yang milik saya gitu. Tapi kalau ada yang lain-lain berarti itu adalah milik Mas Mono di daerah itu gitu. Nah itu sampai sekarang ya, dan itu udah lebih 10 tahun gitu. Nah itu namanya integritas ya, yang disampaikan oleh Coach Dedi barusan, juga Mas Barka ya. Saya sebagai pengantar ngomongnya sedikit aja ya, karena nanti memang Mas Mono yang akan sharing full ya buat kita semua. Jadi gini ya, teman-teman itu kan saya perhatikan ya, ratusan account teman-teman itu saya perhatikan, saya pantau. Bahkan 2 tim saya juga saya terjunkan untuk memantau itu. WA Story, IG Story, ya, account di Instagram, account di Facebook, ya, itu ratusan yang kita pantau sehari. Saya dan bersama 2 tim saya, berarti 3 orang, gitu. Saya lihat langsung, jadi bukan kata orang gitu ya. Jadi saya memantau beneran. Jadi gini loh, coba teman-teman perhatikan ya, RCTI gitu, ya, SCTV gitu, ya, Trans TV, Trans 7 gitu, ya, semua TV lah, ya, semua TV, kecuali CCTV, ya, kecuali CCTV. Nah itu sinetron misalnya ya, ada sinetron. Nah sinetron itu kan komposisinya lebih banyak daripada iklannya. Ya, jadi kalau kita bandingin ya, itu mungkin 10:1 atau 15:1 menitnya, durasinya. Nah teman-teman, mestinya juga seperti itu, jangan kebanyakan iklan. Jangan iklan semua juga gitu. Ya. Jangan BP semua gitu. Ya, jadi banyakin konten ya. Berlakulah sebagai teman gitu kan, tentang motivasi, tentang kesibukan hari ini, ya mungkin sesekali posting soal anaknya, ya tunjukin ya bagaimana hidupnya seorang entrepreneur itu seperti apa gitu, ya kan? Nah, ngajarin anak soal kemandirian, ngajarin anak soal kreativitas, misalnya gitu ya, atau lagi nganterin anak kemana ya, main di taman misalnya gitu ya, atau ya itu kehidupan entrepreneur, atau quote ya, ambil quote dari saya, dari almarhum Bob Sadino ya, atau dari tokoh-tokoh lain seperti itu. Asalkan tokohnya netral ya, tidak punya persinggungan bisnis dengan kita, ya nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, ini ya konten. Ini namanya konten. Ya, RCTI itu nawarin konten, ya, sinetron gitu, film gitu, berita gitu, ya. Nah, sesekali baru iklan. Paham ya? Nah, ini saya perhatikan banyak banget di antara kita itu karena cinta banget sama BP, ya, cinta mati sama BP, jadi gambar itu BP semua. Nah, pertanyaan saya, yang mau lihat siapa gitu? Ada nggak yang mau lihat? Ada. Siapa? Istri kita. Siapa lagi? Orang tua kita, mertua kita, anak kita. Hanya itu yang mau lihat. Orang lain nggak mau lihat. Kenapa? Isinya iklan semua. Nah, makanya ada dinamika. Iklannya cukup berapa? 10% ya, atau 5% aja. Sisanya adalah ya konten itu. Ya, apakah quote dari saya diambil, atau quote kita sendiri ya, atau tokoh-tokoh yang memang kira-kira relatif aman ya, tidak berbenturan dengan bisnis kita gitu. Ya misalnya almarhum Bob Sadino, boleh nggak apa-apa gitu. Atau orang luar sekalian nggak apa-apa ya, pengusaha di Saudi
Al-Rajhi misalnya, ya boleh, ya atau misalnya Richard Branson atau siapa gitu silahkan aja, ya. Nah ini namanya konten. Ini yang makanya perlu kreatif gitu. Terus teman-teman juga kalau misalnya copy paste tulisan dari saya, gambar dari saya, itu juga nggak ada energinya, nggak ada energinya. Coba lihat, perhatikanlah, coba diukur. Berapa yang komen di bawah itu? Pasti nggak ada. Ya, andai kata ada yang komen cuma mitra kita satu orang, itu pun karena kita paksa kan, ayo komen sekarang, ya udah mereka komen gitu. Tapi orang luar yang alami nggak akan ada gitu. Ya jadi teman-teman memang harus latihan bikin konten. Ya, YouTuber saja itu memang bikin konten. Kita juga ya mestinya bikin gitu kan. Nah, kalau mereka konsepnya seperti itu ya kita konsepnya berbeda. Kita konsepnya adalah bisnis, peluang usaha, kemitraan dan seterusnya, ya. Jadi juga jangan ngomongnya BP terus atau peluang usaha terus, enggak. Tunjukkan ya kehidupan seorang life apa ya? The life of entrepreneur itu seperti apa? Ya, kehidupan seorang entrepreneur itu seperti apa gitu, ya. Nah, saya pribadi itu juga ini kan beda nih, ini teman-teman ya, terus juga saya. Nah, saya juga berusaha ngasih manfaat buat orang banyak gitu ya. Jadi orang nggak jadi mitra pun harus dapat manfaat dari saya. Jangan orang tuh dipaksa jadi mitra, ditawarin terus, enggak seperti itu. Ya, itu saya juga nggak suka cara seperti itu. Saya kan nggak pernah nawarin gitu kan. Nah, teman-teman juga dulu bergabung sama saya. Kenapa mau bergabung? Karena kan percaya sama saya. Karena pasti kasih manfaat buat orang banyak, buat semua kan. Ya, dan kita juga udah berusaha masuk pada tahap yang namanya itu inovatif branding. Ya, inovatif branding. Makanya kayak kemarin ada lagu Gugur Bunga, ya kan? 2 versi saya bikin. Yang pertama dengan Yoda Idol, ya, yang di Indonesian Idol, bersama J-Rocks ya, vokalis J-Rocks gitu ya. Kemudian yang kedua saya bikin bersama vokalisnya Ada Band ya, Ada Band yang terbaru ya. Nah, itu besok itu insya Allah kita akan ada bikin lagi video animasi berapa detik ya di Instagram ya, Instagram besok insya Allah ya. Instagram ada, Facebook ada, itu saya bikin tentang tekad ya, tentang tekad tapi juga kreatif gitu. Mainnya kreatif, ada visual effect di sana gitu ya. Dan setahu saya belum ada yang seperti ini bikinnya. Nah, maksud saya apa? Ya, saya pun berusaha bikin sesuatu yang beda, konten seperti itu. Mungkin teman-teman nggak sama dengan saya, tapi filosofinya, ruhnya sama gitu. Apa itu? Bikinlah konten. Ya, bikinlah konten, bikin sesuatu yang menarik. Ya, jangan sekedar copy paste. Ya, copy paste itu memang kita tidak tradisikan. Ya, maka dari awal BP berdiri saya nggak kasih. Saya bisa kasih semuanya. Ya, atau teman-teman bisa comot sendiri, tapi itu nggak ada ruhnya. Silakan diukur ya. Ketika kalian copy paste, ada nggak orang yang komen di bawahnya? Nggak ada, hampir-hampir nggak ada gitu. Ketika kalian ngomong jualan terus, ya BP terus, ada nggak yang komen di bawahnya? Nggak ada gitu. Ada nggak followernya bertambah? Nggak ada gitu. Ya. Nah ini evaluasi kan, evaluasi ya agar kita lebih baik lagi gitu. Ya bikin konten beneran ya dan berusaha untuk kreatif. Salah-salah dikit nggak apa-apa, nanti kan dikasih tahu sama leadernya. Ya. Nah ini Mas Mono sudah hadir, boleh dihadirkan ke ini spotlight. Assalamualaikum Mas Mono. Bagaimana Mas Mono, udah ready? Kalau belum, saya dulu nggak apa-apa. Mungkin Mas Mono lagi bertapa sebentar, ya. Lagi, oh udah hadir. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Mas Mono. Suaranya belum on itu. On-kan dulu suaranya, Mas. Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, lagi di mana, Mas? Di hati kamu. Aduh. Di hati teman-teman semua. Iya. Ini saya kalau udah nunggu nih dari subuh tadi, Mas nih. Sebelum Zoom diciptakan udah nunggu, Mas ya. Iya, buat teman-teman mungkin ada yang baru kenal dengan saya. Saya dengan Mas Ipo ini punya kedekatan emosional yang luar biasa. Punya kedekatan emosional yang luar biasa. Jadi kalau deket itu bawaannya emosi mulu. Jadi kalau ketemu tuh kayak saudara gitu, Mas ya? Iya, itu langsung kayak Tom and Jerry lah pokoknya. Kayak saudara gitu ya, kalau ketemu Iya. saudara siapa? Saudara siapa? Satu bapak beda ibu lah ya. Jadi kayak gitulah ya teman-teman. Jadi memang agak gila dikit ya, tapi nggak perlu disuntik lah. Ntar juga sembuh sendiri, kata dokter Terawan. Oke, Mas Mono, ini teman-teman udah haus banget, pengen dengar sharing dari Mas Mono ya. Jadi sebagian itu di Zoom ini Mas Mono, tapi ada juga yang mungkin terkendala Zoom-nya, mungkin berat handphonenya gitu ya. Jadi sebagian streaming di YouTube gitu. Ya kita tayangkan ini live di mana-mana ya. Mungkin kalau bisa CNN juga MTV tak tayangin semua gitu, Mas. Iya. Silakan, Mas. Baik. Sebelum acara dimulai, mungkin ada pertanyaan, silakan.
Iya, kalau kemarin posternya dengan motivator Mas Ivo dengan juragan Mas Jaya Setiabudi, kalau saya tukang bakar aja, nih bakar ya. Di BP ngomong-ngomong ada salamnya gak Mas Ivo? Apa kabar? Terus gitu salamnya apa? Loncat-loncat gitu, mantap, luar biasa, terus jungkir balik terus sampai muter-muter gitu ada nggak sih? Loh, Nggak ini ada saya Mas. tanya loh ya. Hah? Ini itu di multi level ada Mas. Kalau kita nggak ada. Oh, nggak ada. Saya Kita bukan kan luar. kita kan BP Mas, bukan Iya. pesugihan. Oh. Saya juga bukan luar biasa, saya biasa di luar soalnya Mas. Oke, nanti Siap. kalau saya tanya apa kabar, tolong dijawab yang serentak dengan mengepalkan tangan kita ya. Apa kabar? Bakar gitu ya. Tolong dijawab yang kompak, yang semangat, karena yang kompak semangat saya doain sukses dan masuk surga, utangnya lunas, ya kan? Minimal yang nagihnya lupa gitu loh Mas. Iya. Apa sih Mas bakar? Ya bakar semangat dong ya, bakar motivasi. Siap. Bakar ayam, bakar lemak ya kan, pokoknya yang bakar-bakaran. Gitu. Dan teman-teman tadi nanya ya, sudah berapa Mas Ipo tadi saya udah nyimak juga cukup lama kenal dengan Mas Mono. Mungkin saya sedikit klarifikasi di sini. Kita kenalnya sebelum Masehi ya. Mas Ipo yang kenal duluan saya. Kalau saya dulu nggak kenal Mas Ipo. Kenapa? Mas Ipo berduyun-duyun menghibah minta saya untuk jadi testimono buku pertamanya beliau ya kan, tentang 7 keajaiban rezeki. Buat apa sih Mas, kenapa harus saya gitu loh. Jadi gini Mas, kalau tentang spiritual partner, tentang sedekah itu kalau yang ngomong misalkan ustadz, ulama itu udah biasa, saya ingat. Jadi kalau misalkan Bang Sandiaga Uno atau pengusaha sukses itu mungkin akan lebih didengar gitu. Konon katanya seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah atas izin Allah, buku rezeki 7 keajaiban rezeki tersebut karena ada testimono saya meledak 5 benua gitu. Jadi itu karena campur tangan saya atas izin Allah ya gitu. Ya. Termasuk di buku percepatan rezeki ya, yang kedua aja juga seru. Itu Mas Ipo lucu karena mengultimatum saya. Saya baru kali pertama kan ngasih hadiah CD ya kan. Terus ngomong sendiri di studio, ngomong ya, belum ada Zoom, belum ada Instagram, belum ada vlog gitu. Ngomong sendiri yang biasanya ada peserta, tiba-tiba saya harus ngomong sendiri, ngerekam sendiri. Itu perlu tantangan loh, Bos, ya. Jadi, gimana Mas? Udah selesai? Bentar lagi, Mas. Padahal belum saya bikin. Mas, seminggu lagi udah dikumpulkan loh, Mas. Teman-teman yang lain sudah bisa. Ya, Mas. Sudah diedit, padahal belum. Ternyata ini rahasia nih ya. Jadi segala sesuatu itu ada kuncinya. Makanya saya punya hobi itu belajar dan silaturahmi. Belajar dengan siapapun, dimanapun. Ya, bukan hanya dengan kesuksesan orang lain, tapi kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain. Kenapa mereka bisa gagal? Kalau kita bisa belajar, bisa ambil hikmahnya, jadi kita tidak perlu mengalami kegagalan seperti orang-orang yang lakukan. Itulah pentingnya kenapa bisnis itu harus punya mentor. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Terus semangat, terus membakar, terus bisa menginspirasi, dan semoga makin bertambahnya umur kita, semakin berkah hidup kita, dan semakin banyak menebar manfaat. Mas Ipo kali sekian mengundang saya. Waktu Jabrian saya juga tanya, mau ngomong apa Mas? Bahas apa lagi gitu. Saya sampai nggak ngerti apa yang mau disampaikan. Karena sebelumnya juga di Zoom kita juga udah pernah sharing, di seminar Mas Ipo. Tadi yang kedua adalah silaturahim. Silaturahmi membuka pintu rezeki. Saya percaya itu, dan itu bagian dari hobi saya. Saya memantaskan diri saya, seperti Mas Ipo yang sering sampaikan, kalimat memantaskan diri. Sekolah saya tidak tinggi, saya tidak pernah makan bangku kuliahan. Ada di sini yang makan bangku kuliahan, ada di sini? Kuat banget ya. Jadi saya memantaskan diri. Saya juga bukan lulusan pesantren ya, karena branding saya spiritualpreneur. Jadi ya waktu ditanya di Jogja, Mas, apa sih makna bisnis menurut Mas Mono? Yaitu ladang dakwah buat saya. Apa sih makna bisnis menurut Mas Mono? Adalah ladang dakwah buat saya. Jadi dakwah hukumnya adalah wajib, dan siapapun bisa berdakwah. Dakwah bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah.
Saya ngapalin ini 3 bulan loh, nggak ada yang tepuk tangan ya. Mana coba tepuk tangannya dong, yang keras, yang gemuruh, tepuk tangannya yang gemuruh. Ayo. Mas, hati-hati loh Mas. Itu nyamuk itu mati karena tepuk tangan, Mas. Itu kok Hati-hati. saya kemarin. Kan tepuk. Ya, oh ya, ini saya belum menyapa ya sahabat semuanya dimanapun berada, mitra BP, terus yang di YouTube juga. Ada follower saya di sini. Coba angkat tangan follower saya. Oh, udah kita usir, Mas. Udah kita usir, Mas. Selamat Anda sudah dapat hidayah ya kalau sudah ngikutin follower saya. Mas Mono 08 ya. Kenapa sih 08? Saya lahir tanggal 28, bulan 8, rumah saya nomor 80, jam 8 pagi. Boleh ditulis ini ujian keluar nih Mas Ipo. Jadi sebentar lagi ya nanti saya milad. Semoga panjang umur 28 Agustus ya. Jadi saya keluarga besar ada 9, saya nomor 8. Dan saya disekolahkan paling tinggi dibanding dengan kakak saya yang hanya lulusan sekolah dasar. Kedua orang tua saya hanya lulusan SR, yaitu sekolah rakyat. Adik saya masih mending sampai SMP. Coba kalau ada pelajaran kimia, biologi, fisika, kemana saya harus minta tolong untuk diajarkan. Jadi teman-teman semuanya, sahabatku, mitra BP, motivasi yang paling bagus itu adalah diri kita sendiri. Kita boleh belajar dengan siapapun, baca buku apapun, ikut kajian apapun. Sebenarnya motivasi yang paling bagus adalah diri kita. Dan beruntunglah teman-teman semuanya dipertemukan orang-orang yang hebat, Mas Ipo dan timnya. Kenapa? Saat ini perlu yang namanya mentor. Perlu yang namanya pelatih. Saya memulai bisnis nggak punya mentor. Saya nggak ngerti yang namanya entrepreneurship itu apa, wirausaha itu apa, seminar itu apa, marketing itu apa. Yang saya lakukan adalah faktor perut. Saya tidak mau kelaparan, jujur. Bisa dibayangkan buat sahabat semuanya. 93, tahun 93, lulusan SMA di kampung itu sudah cukup tinggi ijazah tersebut. Dan ini akan menjadi bumerang buat saya kalau saya tidak bisa sukses untuk bisa membahagiakan orang tua dan saudara saya. Teman-teman sudah menyimak mungkin di YouTube udah banyak sekali liputan semua acara TV udah banyak sekali alhamdulillah tentang profil Mas Mono. Ke Jakarta saya menjadi seorang office boy. Kenapa saya akhirnya resign ya karena umur saya semakin bertambah, keperluan saya semakin banyak, sementara setiap Idul Fitri saya tidak pernah bisa pulang. Saya belum bisa membahagiakan, saya punya orang tua, saudara saya, belum punya tabungan, dan umur saya 27 saat itu, 28 ya. Saya bayangkan ya, jarang pulang lagi. Sementara setiap Idul Fitri saya di Jakarta jagain rumah teman saya. Setiap mendengar kalimat takbir saya selalu menangis. Saya membayangkan orang tua saya. Dan bahkan buat sahabatku semuanya, mitra BP yang tercinta, yang dirahmatin Allah, saat bapak saya sakit, sampai bapak saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Dan saya tidak tahu bapak saya dimakamkan. Saya tidak tahu bapak saya dikuburkan. Jadi saya begitu nyampe Madiun, ya tinggal baca doa aja. Makanya saya masih punya malaikat, yaitu Simbok, yang sampai detik ini pun, alhamdulillah dari sini Allah masih sehat, masih bisa naik sepeda, masih panjang umur. Selalu saya telepon, saya tanya kabar, sudah makan belum, Mbok? Wes sholat turun, Mbok? Mbok, aku lagi seminar, Mbok, aku lagi neng luar kota nih, Mbok. Mbok, aku lagi ada pesenan nih, Mbok. Yang saya kabarkan selalu adalah tentang kebahagiaan. Saya tidak pernah menceritakan kesusahan saya tidak pernah menceritakan penderitaan saya. Cukup saya. Yang saya ceritakan adalah tentang kebahagiaan. Kenapa? Kasihan orang tua kita yang sudah cukup lama mendidik kita. Di saat tinggal menikmati masa tuanya harus menerima beban curhatan dari orang anak-anaknya ya. Jangan sampai. Ini adalah peluang buat teman-teman semuanya yang masih punya orang tua lengkap, masih banyak waktu dan kesempatan, yuk maksimalkan. Karena waktu sedetik bisa merubah segalanya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena anak soleh yang mendoakan orang tua, doanya insya Allah mustajab, dan orang tua yang mendoakan anaknya, apalagi seorang ibu, yang konon surganya pun di telapak kaki ibu. Teman-teman tahu bagaimana saya begitu menjadi seorang pedagang keliling di Jakarta, menjadi seorang pedagang asongan, orang tua saya marah dan kecewa.
Dan teman-teman juga paham, teman-teman kita sama-sama belajar di sini, saling belajar, saling mensupport, dan saling mendoakan. Simbok marah, kecewa. Kalau cuma dagang di kaki lima, kenapa harus ke Jakarta? Udah, pulang lagi ke Kampung Madiun aja. Ngapain? Malu-maluin orang tua. Orang tua saya tidak pernah tahu. Saya punya mimpi, saya punya dream yang terus saya kawal. Ingat, saya nggak punya mentor. Saya nggak punya guru bisnis. Jadi momentum-momentum seperti itulah yang saya terus kawal. Saya ingin mewujudkan, saya ingin bahagiakan orang tua dan saudara saya. Jadi kalau ditanya cita-cita Mas Mono apa? Simple aja. Ingin bahagian orang tua dan saudara. Di saat Allah sudah mengabulkan semuanya, ya doa saya ingin bermanfaat untuk banyak orang dan Allah ridho. Jadi terus itu kawal yang namanya mimpi tersebut. Kita tahu, kita paham bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Teman-teman bisa bayangkan, ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah lebih ridho. Kalau orang tua nggak ridho, gimana? Keputusan Allah. Tapi Allah Maha Adil dan Allah Maha Tahu. Kenapa saya jualan di kaki lima tersebut? Karena saya tidak punya modal yang cukup besar untuk membuka rumah makan. Dan saya nggak ngerti ilmu bisnis. Dagang di kaki lima, dorong gerobak. Mas Mono nggak malu? Malu, saya juga manusia biasa. Untuk mengenang kaki lima tersebut, teman-teman pasti paham dong dengan seperti ini. Nah, di foto nih Mas, di capture ya. Siap. Tuh, Host, tolong difoto. Yang tadinya sedih jadi ketawa lagi nih. Untuk mengingatkan ya. Jadi kita tidak boleh yang namanya apa ya? Orang tua saya dulu selalu bilang, urip iku aja dumeh. Urip iku aja dumeh. Ya saya pede aja nggak ngerti apa itu kata dumeh. Dumeh itu ternyata sombong. Bapak saya selalu bilang, ternyata yang berhak sombong kan Allah kan gitu. Itu kata-kata yang saya pegang. Jadi Simbo ini dan alhamdulillah yang bisa menyemangatin saya, Mas. Kadang saya tuh paling takut kalau ada telepon dari kampung tuh. Takut kejadian akan terulang lagi. Nauzubillah min dzalik. Ada yang bilang, "Mas, kenapa sih Simbonya nggak diajak ke Jakarta aja gitu?" Ya namanya orang tua kan, di sana juga ada anak, ada cucu, dia nggak mau. Tua ngapain wis ning kene ae gitu. Terus ngerti ae kok ning kono kaya apa. Seperti itu. Makanya dengan menjadi seorang pengusaha Mas Ipo, kita enak. Jadi sukses menurut saya adalah di saat saya bisa mengatur waktu saya, kapan saja, di mana saja. Merdeka! Bakar. Bakar! Jadi nggak harus tiap lebaran kita harus mudik, ya. Setiap ada event kita harus mudik, kapanpun saya bisa mudik. Apalagi, alhamdulillah atas izin Allah, Madiun ini sekarang saya sering pakai pesawat. Bukan untuk gaya-gayaan, lebih mudah diakses karena kita bisa turun dari Solo, habis Solo kita bisa naik kendaraan. Kemarin saya mudik naik mobil itu 8 jam perjalanan ya. Makanya jangan lupa kita berterima kasih kepada Pak Fauzi Bowo ya, teman-teman semua. Kenapa? Oh, beda ya? Terima kasih ini bukan Pak Fauzi Bowo ya. Garing ya. Bercandaan saya garing ya. Yang nggak tahu Fauzi Bowo itu siapa gitu. Oke. Ya. Oke, Mas Ipo mungkin saya akan lebih keluar dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dan dipancing oleh Mas Ipo. Silakan. Jadi sedikit saya kerucutkan akhirnya buat teman-teman semuanya, kenapa sih kita harus semangat? Doa saya Mas Ipo, mudah-mudahan sedekah saya, zakat saya, kurban saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa bertambah. Amin. Ingat, kalau sedekah zakatnya banyak, otomatis ya penghasilan kita, profit kita juga bertambah begitu. Jangan nggak kalah penting adalah berdoa sendiri biasa, mendoakan orang lain itu keren. Umroh biasa, mengumrohkan orang lain itu keren. Kemarin saya juga mendengar presentasi semalam juga dari Babe Haikal disampaikan juga. Terus saya belajar dari Pak Ari Ginanjar dengan SQ 165-nya dan beliau juga ada video yang cukup viral juga. Bagaimana begitu kita keluar rumah, simple, kita bisa melawan ego kita. Dalam hitungan 10 detik yang kita lihat apa, kita doakan mereka. Pemulung, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, kasih rezeki yang halal. Alamin. Kita melihat warung yang tutup, mudah-mudahan warungnya ramai, lancar, banyak pelanggan, bisa terkabul semua hajatnya, bisa punya toko cabangnya di mana-mana. Ternyata dengan kita mendoakan orang lain itu kita bisa
membuat aura positif kita ya, bukan aura kasih ya, aura positif kita bahwa kita bisa mengalahkan ego kita. Ya nggak kalah penting dengan bersedekah pun itu adalah bagian dari total actionnya. Saya menulis buku tentang rezeki diantar, yaitu punya kunci sukses kan 3 tuh. Kunci suksesnya itu 3 S. Tahun 2012 sudah saya tulis, 2012, 3 S. Sabar, syukur, dan sedekah. Sabar, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar juga dicontohkan oleh Nabi Ayub, bagaimana dengan penderitaan beliau saat itu. Nah, buat teman-teman yang kondisi sekarang pandemi, bersyukurlah. Bersyukurlah. Kenapa? Teman-teman masih bisa jualan. Karena di luaran sana, banyak yang usahanya tutup dan bangkrut. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika yang ada cabang mitranya, franchise-nya di Indonesia, banyak yang sudah tutup juga. Ya, ada yang donat, ada yang pizza. Ya, oke, kita bisa belajar dari kegagalan mereka. Bersyukur. Di saat kita masih di rumah, saudara kita di luar sana banyak yang dirumahkan. Itu adalah kuantum sabar. Saya nggak ngerti ilmunya, dan saya memang praktek di lapangan, dan itulah saya lakukan, termasuk kemarin ditanya Mas Sipo tentang bagaimana solusi pandemi, tentang krisis pandemi, ya saya jawab, bisnis itu bicaranya mental, buat sahabat. Bisnis boleh sama, usaha boleh sama, tapi rezeki sudah ada takaran masing-masing. Jadi nggak usah takut untuk bicara rezeki. Karena ada yang rezekinya dijemput, ada yang mencari rezeki, ada yang menjemput rezeki, ada yang rezekinya diantar. Dan bahkan ada yang dikejar-kejar rezeki. Sepakat apa setuju? Sepakat. Yang kedua, sabar syukur. Nah, syukur ini dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan kekayaan tersebut, dengan kemampuannya tersebut, dengan hartanya tersebut, doanya apa? Ayo. Doanya apa Nabi Sulaiman? Rabbi Angzini, ya Allah, berilah kami kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu, ya Rabb. Dengan kekayaan tersebut, doanya untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan. Allah sudah berfirman di surah Ibrahim, bersyukur nikmat akan ditambah. Bersyukur maka nikmat akan ditambah. Kuncinya seperti tersebut, seperti Bill Gates, dengan kekayaannya tersebut, ya ternyata kunci suksesnya adalah dengan jalan berbagi. Nah, di BP ini komunitas yang sangat luar biasa. Saya sudah cukup paham kalau kita bicara dengan Mas Ibo, ya bagaimana beliau melonceng bukunya tersebut di 7 keajaiban rezeki, terus percepatan rezeki. Dan saya alhamdulillah atas izin Allah juga punya komunitas yang namanya Makelar Sedekah, mengajak dan membantu menyalurkan sedekah. Jadi teman-teman sekarang ini ibadah juga harus yang cerdas. Ya, sedekah juga harus cerdas. Banyak sekali lah ilmu-ilmu cerdas di luar sana. Jadi jangan rata-rata, kalau rata-rata sudah biasa. Syukur kan tadi ya, syukur, sabar, syukur, dan sedekah. Nah, sedekah ini bagian ada dari total action kita. Jadi kita bisa mengalahkan ego kita, kemampuan kita, ya kan? Sedekah itu kalau bisa, saya dengan Mas Ibo juga sering mengawal ajakan sedekah brutal, ya kan? Sedekah brutal, menguras dompet, sedekah membabi buta, ya kata-katanya seperti itu. Kalau kita ke Pak Budi Cikarang itu punya quote yang lucu, seru menurut saya, bersedekahlah sampai kita nggak ikhlas. Sampai kita merasa nggak ikhlas. Kalau kita sedekah ikhlas, kita masih punya uang 1 juta, sedekah 5.000, nggak apa-apa, sedikit yang penting ikhlas. Ya ikhlas lah, uang sedikit ya kan. Banyak nggak apa-apa ya, nggak ikhlas nggak apa-apa. Gitu. Karena bicara ikhlas itu kan bicara waktu dan kebiasaan, jadi habit kan. Lama-lama juga akan ikhlas karena kita sudah terbiasa seperti itu. Karena saya mendengar juga bocoran dari info teman, ada mitra BP ini yang sedekah barangnya sampai 1 miliar. 1 miliar. Masya Allah. Semoga Allah ridho dan Allah mampukan kita semuanya bersedekah dengan rezeki yang halal. Semoga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Memotivasi, ya. Ada sedekah yang diam-diam, ada sedekah yang harus terang-terangan. Saya juga mengajak teman-teman dengan komunitas Makar Sedekah ini, kemarin juga membantu COVID dengan APD, terus dengan masker, dengan pembagian sembako, ya. Saya di-follow akun Makar Sedekah, mengajak dan membantu menyalurkan sedekah. Karena kata Makelar, dengan mengajak saja kita dapat pahala yang sama. Enak toh? Mengajak kita dapat pahala yang sama. Termasuk besok hari Kamis. Setiap hari Kamis, setiap hari Senin dan Kamis, saya ada program membagikan makanan berbuka yang
puasa Senin dan Kamis itu gratis. Itu sudah belasan tahun. Niat saya adalah untuk sedekah, bukan untuk marketing, untuk promo, untuk viral, enggak. Dengan program tersebut saya diundang di acara Islam itu Indah, di Hitam Putih, ya kan. Terus Ustadz Maulana nanya, Mas, tahunya mereka puasa enggak? Gimana, Mas? Ya, saya memberikan makan berpuasa untuk puasa sunnah Senin Kamis. Itu gratis seluruh cabang kami, ya, sampai untuk makan di tempat, makan dan minum. Tahunya mereka puasa enggak? Gimana, Mas? Ya, saya sudah niatkan sedekah, Ustadz. Enggak mungkin saya cek bau mulutnya satu persatu, kan? Gitu. Jadi harus cerdas. Ya, kita memberikan makan orang yang berpuasa, kita dapat pahala yang sama. Enak kan? Makanya setiap Senin Kamis saya nggak pernah puasa lagi, bos. Pahala saya masih banyak. Enak kan? Enggak benar. Enggak benar ini. Loh, gitu. Lupain puasa dan puasa. Oke. Tapi kalau kita belajar hadis dan firman Allah, ya kan, di Al-Quran tidak boleh setengah-setengah. Diambil ya kira-kira yang menguntungkan buat kita. Ingat, janganlah kamu menyuruh orang lain melakukan sesuatu sementara kamu sendiri tidak melakukan. Nah, gitu. Jadi ya fleksibel. Kalau saya mengajak makan sedekah, ya saya termotivasi untuk bisa bersedekah lebih banyak. Contohnya seperti itu. Baik, jadi ayam bakar Mas Mono tadi, begitu saya di kaki 5, dagang 6 bulan pisang coklat, saya nggak ngerti ilmunya. Kenapa sih pisang coklat, ya? Ya karena modalnya cukup ringan. Gerobaknya pun juga nyicil waktu itu belinya. Gerobak yang serbaguna Madura punya itu bisa untuk nasi goreng, untuk soto, untuk menu apapun ya. Mie goreng, gerobaknya ya itu aja. Kalau teman-teman bisa jeli melihat gerobaknya tukang orang Madura, ya seperti itu kami jualan. Ngasong di Patung Pancoran, salah satu kampus di Tebet, ya di Jalan Supomo. Saya mangkal di sana. Cukup banyak liputan yang sudah meliput profil kami, ya teman-teman bisa langsung nyimak di sana. Saya dengan keterbatasan waktu untuk mempersingkat, dan akhirnya jualan ayam bakar. Kenapa ayam bakar? Karena di kaki 5 kita tidak boleh menjual menu yang sama. Terus sudah ada mie ayam, sudah ada bakso, sudah ada nasi padang, sudah banyak menu-menu yang lain. Saat itu yang belum ada apa? Ayam bakar. 2001 loh, bos. Saya belum mengenal ada ayam bakar ABCD. Belum mengenal. Jadi karena tidak boleh menjual menu yang sama. Alhamdulillah ayam bakar Mas Mono ini sudah 19 tahun dari 2001. Jadi bisnis itu bicaranya mental. Mas Ipo kemarin tanya, ya saya jawab bahwa bisnis ini bicaranya mental. Dan saya percaya krisis ini akan berakhir. Yakin, harus yakin. Dan setiap tantangan selalu ada peluang. Gitu, ya. Tentunya setiap krisis seperti ini akan hadir, akan muncul pengusaha-pengusaha yang sukses. Termasuk saya belajar banget dengan pengusaha-pengusaha muda yang sekarang ini banyak yang cukup sukses. Saya belajar, saya senang yang namanya belajar. Kemarin kita kopdar, tadi juga diajak kopdar lagi untuk sharing dengan Kang Cetep, seorang dokter yang punya rumah makan, yang punya peternakan ayam, ya. Kenapa kita pentingnya silaturahmi? Kadang rezeki kita lewat orang lain, dan kadang rezeki orang lain lewat kita. Dan bersyukurlah kalau kita bisa menjadi maklar rezeki buat orang lain. Apapun informasi kalau teman-teman tanya, saya akan share. Saya tidak ngomong komisi saya berapa, saya dapat apa, enggak. Mas punya enggak supplier ini, saya kasih. Mas kenal enggak punya ini, saya kasih. Mas saya pengen punya kafe nih, saya nggak ngerti ilmunya, saya nggak punya teman. Oke, saya pertemukan. Jadi saya punya teman yang jago kafe, dia sudah mendevelop kafe A, B, C, D, C yang udah ngetop. Silahkan tanya, saya pertemukan, saya buka omongan, saya pertemukan. Hobi saya kayak Mas Ipo, mempertemukan orang-orang hebat, gitu loh. Kalau kita ketemu dengan orang-orang hebat, ya ada kebahagiaan, ada apa ya, rasa kebahagiaan yang luar biasa. Karena sukses itu adanya di hati, bukan kata orang. Ya, ingat, sukses itu adanya di hati, bukan kata orang. Saya kali sekian diajak Mas Ipo ke almarhum B.J. Habibie. Networking itu mahal, bos. Yang mahal itu akses, gak sembarangan orang bisa bertemu beliau. Prabowo. Banyaklah ya ke kajian-kajian yang lain gitu. Jadi teman-teman saran saya, jangan, tadi Mas Ibu sudah sampaikan, jangan jualan dulu, jangan nge-push gini terus terlalu apa ya, vulgar gitu. Kita bisa main dengan soft tentang bagaimana kita menguatkan personal branding kita. Saya lagi-lagi nggak ngerti namanya kalimat personal branding. Tapi teman-teman kalau
paham ya, saya sudah menjadi bintang iklan beberapa perusahaan besar. Mas Ipo juga saingan dengan saya tuh, ya kan? Kita iklannya, ya kan? Mas Ipo dengan operator A, aku operator B, ya kan? Ada banyak ya, kecap banyak ya. Ini tentang personal branding. Orang membeli karena emosi. Mereknya apa aja, Mas? Boleh disebut di sini. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ini di YouTube loh. Nggak apa-apa. Kan kontraknya sudah selesai, Mas. Saya kalau ngomong harus perpanjang lagi nih kontraknya. Dia harus bayar lagi ya. Iya. Oke lah ya. Telkomsel, ya kan? Coba 240 juta penduduk di Indonesia, kenapa Mas Mono yang terpilih? Kan nggak ada itu dari Mas udah pernah ngitung itu jumlah penduduknya? Oh sudah. Saya pilih satu-satu gitu, ayo ngantri di outlet saya. Gitu. Terus kecap Bango, PT Unilever terbesar tersebut ya kan, dengan segala plus minus. Sekarang udah ketemu Mas, dengan Bangonya udah ketemu? Oh, udah. Uang saya iklannya kan begini, Mas. Jadi Bangonya kok. Saya sendiri ya jadi Bangonya. Gitu. Ya. Mantap. Jadi seru. Termasuk waktu di kaki 5. Mas Ipo ini sering yang saya sebut namanya. Kenapa? Begitu saya menampilkan slide, saya kan materi di seminar saya, ya. Kalau mau mengundang silakan hubungi, cek bio kita kakak di @masmono08 ya. Mas Ipo saya tampilkan karena materi saya itu hampir 100% multimedia, foto-foto effort zaman dulu, terus lebih mudah. Bagaimana ini contoh potret ya. Coba saya kasih tahu informasi. Coba ini jualan apa, teman-teman? Oh, jualan motor. Apa itu? Jualan jamu, jualan gudeg, jualan macam-macam, nggak ngerti. Kenapa? Suatu rumah makan yang spanduknya itu macam-macam, dari supplier motor, terus ada gambar jamunya, macam-macam. Jadi bingung. Gimana orang mau masuk coba? Mau sarapan, bagaimana mau laku? Karena nggak ngerti, gara-gara salah spanduknya saja. Saya kasih ilustrasi, coba spanduknya ini diganti dengan gambar seperti ini. Gimana? Jualan apa sekarang? Oh, jualannya gudeg. Nah, ini contoh-contoh sepele. Saya juga melampirkan foto saya tempo dulu kemarin, saya juga nge-share bisnis itu bicaranya ya, nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Nikmati yang namanya proses. Sampai sekarang pun saya terus berproses. Saya kasih foto saya tempo dulu. Saya ngomong, nih Mas Ipo ini sering ngomong ke saya, Mas Mono itu narsis udah dari dulu tuh, lihat. Miskin aja udah foto-foto nama gerobak tuh, lihat itu. Tapi saya tidak pernah foto dengan pasangan saya. Lebih narsis Mas Ipo untuk urusan ini. Ya itulah salah satu alasan kenapa kemarin di blog ya foto tersebut masih kena hackers ya. Halo Mbak Astrid, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita nganan aja, nggak boleh ngiri, nganan. Oh iya, nganan. Siap. Oke, silakan Mas Ipo. Terus akhirnya ya berkembang, terus kita ayam bakar dari 5 ekor, terus kita buka cabang pun bukan karena ingin menambah omset, tapi karena warung saya digusur. Terus outlet pertama di Tebet Raya, terus Tebet Timur, Kalibata. Jadi kalau kita buka bisnis itu ya masih di lingkungan terdekat kita. Jadi kayak filosofi obat nyamuk putarannya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menawarkan itu dari lingkungan terdekat, dari keluarga, dari teman kantor, dari komunitas, dari kajian, ya semuanya bisa jualan. Kadang kita produknya bagus tapi nggak ngerti cara jualnya, ya seperti itu. Dan kalau bicara marketing, Mas Ipo sudah jagonya. Baik, Mas Ipo, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada yang ini Mas mau bertanya Mas? Silakan. Ya, itu pertanyaannya ibu kota Kalimantan Utara apa Mas, coba kira-kira? Ya, gini Mas Ipo, kali sekian Mas Ipo mengundang saya, ini saya takutnya bosen teman-teman karena banyak sekali berita-berita di luar sana kan, maksudnya udah tahu Mas Mono profilnya seperti ini loh, ini gitu. Coba dipancing dengan apa sih yang Mas Mono lakukan sekarang, apa sih strategi marketingnya dalam kondisi ini apa-apa gitu lah. Ya, siap. Ini saya moderatornya kan Mas Ipo sebagai moderator, jangan diem aja, kan kita fee-nya sama Mas di sini Mas. Nanti fee-nya kita mudorobah ya Mas ya, bagi 2 ya. Iya. Silakan. Ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang baru kenal gitu ya. Saya ini waktu itu makan di outletnya Mas Mono ya, waktu itu belum kenal orangnya ya. Itu makan yang di Tebet gitu kan.
tempatnya masih sempit banget, panas lagi gitu ya. Ya. Saya makan di sana ya, dan itu sering nambah di sana kan. Sampai akhirnya saya kenal orangnya, kemudian kita adalah bikin kerjaan bareng gitu ya, di buku ya, kemudian ada juga seminar, penggalangan dana, terus ada juga yang ya kemana-mana lah ya, sampai ke Ustadz YM juga ya, dan seterusnya. Saya sempat juga waktu itu diantarin Mas Mono dari mobilnya yang pakai X-Trail ya waktu itu, sampai mobilnya Hummer ya, Hummer itu, yang goyangannya tuh nggak enak itu loh Mas, kaku banget tuh mobil. Emang buat gaya doang mobil. Sebentar, itu buat ngantar pesanan loh Mas. Waduh. Mobil itu ya? Iya, bukan untuk pribadi Mas. Buat ngantar ayam dari dapur pusat ke outlet gitu. Biar ayamnya aman. Biar ayamnya aman ya. Iya. Satu lagi, tolong disimpan dulu Mas. Jadi kaki 5 udah naik mobil ya kan, oke. Dari mobil trail ya, oke. Jadi bisnis itu harus fokus buat teman-teman semuanya di sini. Yang nggak kalah penting belajar dengan ahlinya. Mas Ipo ini dengan segala multi talenta maksudnya ya. Dia bilang bahwa satu yang belum dia kuasai itu yaitu kuliner, ya kan. Sudah beberapa kali nyoba bisnis kuliner, ternyata memang belum passionnya di situ. Jadi buat teman-teman semuanya, segala sesuatu serahkan sama ahlinya. Jadi bisnis itu sekarang itu mudah, tidak harus ngerti masak, nggak ngerti resep, karena sekarang ini sudah zamannya kolaborasi. Sinergi adalah energi. Silakan teman-teman, saya senang sekali bisa bersinergi dengan teman-teman, karena apapun kita bisa berkolaborasi di sini dengan bisnis berjamaah. Ya, saya juga tantangan Mas Ipo. BP ini, BP ini kok orang bisa ya menawarkan produk herbal yang khasiatnya itu tidak langsung bisa sesaat dirasakan gitu. Ini kan perlu edukasi, perlu presentasi, perlu meyakinkan ke customer kita. Ini ada ilmunya. Kalau nggak salah paling cepat berapa lama Mas Ipo untuk tahu khasiatnya itu? 21 hari. 21 hari ya. 21 hari. Sama dengan telur mengeram itu ya berarti ya. Kalau dunia ayam saya kurang paham sih. Oh iya, saya ini oh ya, di sini bapak-bapaknya berapa ekor ini? Biasa saya ngitung ayam ya. Bapak-bapaknya ada berapa nih? Ini penting nih bapak-bapak. Saya ada pesan sponsor nih. Bapak-bapak harus ada semangat lagi dari emak-emak ya. Setengahnya ada sih Mas. Karena tugas mencari nafkah adalah suami ya, gitu. Untuk bisa membahagiakan orang tua, keluarganya, nggak kalah penting. Baik, karena istri pun juga boleh membantu ya kan, apalagi sekarang mudah bisa jualan lewat rumah dengan memaksimalkan gadget. Terus apalagi Mas tadi? Mundur ke belakang sedikit. Ibu kota Kalimantan Utara itu Mas. Nah, untuk bapak-bapak terus mundur ke belakang tadi apa satu lagi tadi? Bapak-bapak. Di belakang ya toilet Mas, nggak ngerti. Oke, lanjut lagi silakan. Ya. Terus kita pengen tahu Mas, bagaimana kan ini ya, Mas kan yang saya dengar, kita lihat juga ada membudayakan kepada karyawannya untuk sholat duha. Nah itu gimana ceritanya? Apakah mereka langsung mau awal-awal atau gimana gitu? Ya, kita ada batas waktu 6 bulan Mas untuk membuat SOP tersebut diberlakukan. Inilah hebatnya kita bisa menjadi seorang pengusaha. Ya, mumpung kayak Mas Ipo, seperti teman-teman yang lain kan punya membernya juga, punya kemitraan di bawahnya juga, punya pelanggan juga. Artinya kita bisa mengajak orang lain, mumpung omongan kita ini didengar. Mumpung kita bisa punya power, kita punya follower, kita bisa mengajak teman-teman saudara kita, mitra kita ya, dengan program-program spiritual company atau spiritual power yang menurut saya nggak ngerti istilahnya Mas, karena program tersebut sudah belasan tahun kami lakukan. Salah satu contohnya adalah dengan setiap bulan suci Ramadan kami ada program yaitu berbuka puasa dengan seluruh manajemen Ayam Bakar Mas Mono. Yaitu kita memberikan libur 2 hari. Yang pertama akan memberikan kesempatan mereka bisa berbuka dengan keluarganya. Yang kedua kita ada program berbuka bersama. Maghrib, ada tausiah, ada isya, ada taraweh, ada kebersamaan, makan bersama di situ. Dan seluruh atraksi kegiatan semuanya itu dari karyawan, mulai pengisi acaranya semuanya. Ini seru menurut saya suka bangga, saya nggak ngerti apa-apa, tinggal duduk manis, terus mereka menyampaikan baca ayat suci Al-Quran, terus ada kesenian yang lain seperti itu. Saya cukup terharu, karena bahagia itu di saat kita bisa membahagiakan orang lain.
Sukses itu adalah di saat kita bisa menyukseskan orang lain, dan itu tak ternilai, Masya Allah. Dan kadang saya malu gitu, karena buat teman-teman semuanya saat itu, makanya pentingnya kita punya spiritual, punya keimanan yang cukup kuat. Kalau enggak, godaan kita luar biasa. Saat itu Mas Ibu, apa yang saya dapatkan Allah kasih dengan mudah. Ya dulu zamannya apa sih? Kamera digital, kamera handphone, handycam saya bisa punya, fotografer apa namanya, kamera profesional saya punya, kendaraan ada, rumah ada, outlet ada, umroh haji alhamdulillah jazakallahu Allah. Ngapain lagi sih? Saya juga ngerokok kagak, ke diskotik enggak, yang aneh-aneh alhamdulillah enggak gitu kan. Mau ngapain lagi sih? Kadang-kadang sampai seperti itu loh, Mas Ibu. Makanya penting yang namanya kita terus belajar lagi, ikut kajian ya. Alhamdulillah di Tebet ini, Mas Ibu, seberang saya itu AKL, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada sholat Jumatnya sekarang sudah bisa menjadi masjid. Ada Habib Ali, terus ada Masjid Al Ittihad yang programnya juga banyak sekali. Jadi mudah di Tebet ini terus dikawal. Saya juga harus pintar-pintar juga kita memilih teman kan ya, karena lingkungan ini sangat berperan sekali. Saya orangnya cukup aneh ya. Saya kalau sudah nggak suka, ini salah satu kejelekan saya, nggak suka ya nggak suka. Saya susah untuk lebih mendekat lagi gitu. Apa sih bahasanya? Ya seperti itulah. Makanya penting yang namanya kita bersosialisasi, memilih teman-teman yang memang mengajak kita di jalannya Allah gitu. Spiritual penting, mumpung omongan kita didengar Mas Ipo, maka kita bisa mengajak program-program seperti tadi memberikan puasa Senin Kamis, berbuka Senin dan Kamis. Terus ada program buka puasa. Terus kita ada sholat duha. Setiap malam Jumat kita ada kajian Al-Kafi. Yang masuk pagi, malamnya kita ngaji bareng. Terus setiap hari Sabtu kita juga ada kajian. Untuk mengawal itu bagaimana Mas Mono? Lagi-lagi serahkan sama ahlinya. Saya undang ustadz-ustadz yang lulusan Gontor, yang S2, yang ngerti agama. Kayak Mas Ipo sekarang undang ustadz ulama, itu sudah saya lakukan meskipun kapasitasnya juga dengan ustadz-ustadz yang lain. Termasuk kita ada program setiap bulan saya agendakan seluruh karyawan kumpul, kita ada khataman Quran Mas Ibu, khataman Quran. Kita undang mereka, terus kita makan bareng, buka outlet kita lebih siang gitu ya, setelah jam 12 itu nggak apa-apa. Itu juga kalau mereka selama ini di cabang A, B, C tidak pernah ketemu. Nah, dalam sebulan kita bisa pertemukan, termasuk selain di malam Jumat tadi, termasuk di Sabtu pagi tersebut. Terus kita ada program setiap Idul Adha, sebentar lagi saya sering mengorbankan karyawan saya, Mas Ibu. Korbankan. Memberikan hewan korban buat karyawan, itu. Dengan syarat dan ketentuan, misalkan ya, karena kapasitas saya kan kecil, jadi mudah kita bikin aturan-aturan. Setiap sholat Jumat, outlet kami tutup, memberikan kesempatan karyawan kami untuk bisa sholat Jumat, dan ada juga waktu itu yang nggak sholat Jumat, gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita ada ustadz yang mengawal program tersebut. Terus dengan syarat dan ketentuan dengan bacaan surah-surah pilihan. Yang nggak kalah penting, yang terakhir yaitu ada program umroh gratis buat karyawan. Nah, seperti itu. Insya Allah istiqomah, mudah-mudahan bisa menjadi syiar dan dakwah, dan Allah jaga kami, mohon doanya buat teman-teman semuanya di sini. Seperti itu Mas Ibu. Ya terus bergerak terus dengan program spiritual tersebut. Ya. Dan teman-teman bisa lakukan, karena begitu saya ketemu di tempat, Mas Mono ya? Mas Mono, ketemu di jalan gitu kan. Padahal saya udah pakai topi, pakai masker, tetap aja dikenalin gitu ya. Mungkin dari baunya Mas Ibu. Buaya bakar nih kayaknya. Mas, alhamdulillah saya sudah melakukan program spiritual company Mas di outlet kami, di warung kami, dengan karyawan kami. Kita nonton acara YouTube kajian, kita duduk bareng sebelum acara dibuka. Itu senang banget Mas Ibu. Sepele. Mas, kami sudah lakukan, karyawan sekarang udah harus sholat duha. Terus kita ada kajian. Kenapa? Ini penting nih. Kenapa? Kadang kalau kita ngomong sama karyawan, ada mungkin nggak didengar. Ada, ya. Karena motivasi karyawan kan beda-beda. Daripada nganggur, daripada nggak ada kegiatan, ya buat batu loncatan, kan beda-beda. Ada yang benar-benar niatnya mencari nafkah, ya, bekerja dengan ikhlas. Makanya pentingnya kita mengundang ustadz, ulama, ya, untuk ngomong. Karena mereka akan lebih menguasai ilmunya tentang kedisiplinan, tentang kebersihan, tentang kejujuran, ya. Yang ngomong ustadz kan kalau sudah diomongin neraka, kan takut mereka kan. Oh enggak juga ya. Artinya saya juga mendampingin ya, kayak Mas Iko gitu, tetap nyimak gitu ya. Mereka akan lebih terbuka, ada sesi tanya jawabnya. Itu Mas Iko.
Jadi Ya, ada siap. kebanggaan tersendiri untuk kondisi pandemi saat ini ya kita ikuti aturan PSBB. Kami udah lama belum melakukan hal tersebut, termasuk acara kajian, terus ini yang cukup lama khataman Quran setiap bulan Ya. belum kami lakukan lagi. Nah, ini strategi strategi Mas Mono ketika pandemi ini ada ini nggak Mas, pendekatan khusus nggak kira-kira? Ya, Jakarta ini memang lebih ketat Mas Ibu dibanding dengan kita juga ada cabang di Bekasi ya kan, masuk Jawa Barat, Pondok Gede Jawa Barat itu termasuk lebih ketat karena dendanya itu teman saya kemarin karena tidak menjaga aturan-aturan PSBB 10 juta loh Mas Ibu, aturan yang ngeri. Tutupnya harus jam 8, harus kapasitasnya harus 50%, terus harus pakai masker gini-gini ya. Kita ngikutin aturan tersebut dari program pemerintah. Bersyukur Mas Ibu, kuliner masih bisa dibuka, herbal masih bisa jualan online dengan DP-nya. Saudara-saudara kita yang lain di luaran sana yang harusnya menerima hasil yang maksimal di saat panen-panennya, dengan hijabnya, dengan baju kokonya, dengan peralatan sholatnya, dengan baju lebarannya, mereka tidak bisa menjual produknya ya di pasarnya, di pasar-pasar, di cabang, di hotelnya. Kita masih bersyukur untuk kuliner masih ada dispensasi bisa jualan selain retail termasuk klinik ya. Saya terus zona syukur ini yang terus saya jaga Mas Iko. Saya nggak ngerti ilmunya. Yang saya lakukan adalah di saat saya rugi ada yang lebih rugi dari saya. Di saat saya susah ada yang lebih susah dari saya. Di saat saya menderita ada yang lebih menderita dari saya. Jadi yang saya lakukan adalah bersyukur terus, bersyukur. Jadi zona apa? Saya nggak ngerti itu kalimatnya apa sih. Amalan saya sendiri saya juga nggak ngerti kalau ditanya, Mas amalannya apa? Nikmati yang namanya proses aja udah. Ya. Gitu Mas. Jadi termasuk ini memang pandemi ini kan ada 3 kan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Nah, yang belum lama yang dulu itu namanya kasus flu burung. Teman-teman bisa bayangkan, flu burung itu yang diserang adalah unggas. Flu burung yang diserang unggas. Unggas itu ayam salah satunya. Jualan saya adalah ayam bakar tok, nggak ada menu lain, bisa bayangkan. Ibarat main catur udah skakmat, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Dan jangan pikir teman-teman bahwa flu burung itu harga ayam murah, justru mahal. Kenapa? Karena ayam tidak bisa masuk ke Jakarta. Informasinya belum jelas, informasi bagaimana penanggulangannya, bagaimana penyembuhannya, bagaimana penularannya. Berita di TV di Rumah Sakit Saroso ada korban. Nggak ada yang bisa kita lakukan saat itu. Kalau sekarang masih bisa kita jualan online. Ya. Saat itu Mas, nggak ada yang bisa kita lakukan sama sekali. Itu. Ya saya menikmati proses selama kebersihan dijaga, selama dimasak dengan suhu sepersekian Fahrenheit atau Celcius itu bisa mati virusnya. Ya itu yang kami lakukan. Kenapa? Jangankan ayam bakar saya. Si A fried chicken di luar sana yang jualannya ayam juga kena dampak. Jadi saya kembali lagi seperti itu. Kembali laginya ke spiritual. Kembali lagi ujung-ujungnya ke spiritual. Itu yang saya lakukan Mas Ibu. Saya menyebutnya dengan ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Ikhtiar bumi itu apa? Ya strategi marketing yang kita lakukan dengan mengaktifkan akun sosial media kita, dengan brosur, dengan promo, dengan pelayanan ya. Itu bagian ikhtiar bumi. Dengan inovasi-inovasi baru, kita juga kemarin melakukan paket bol, terus kita juga ada paket ayam bakar Mas Mono siap saji, yang sekarang mohon doanya per tanggal 7 Juli 2020, teman-teman ayam bakar Mas Mono sudah atas izin Allah melonceng ayam bakar Mas Mono Express. Nah, teman-teman yang mau bersinergi, yang punya kelebihan duit, monggo ya. Nanti kita bisa bareng-bareng, tempatnya tidak terlalu luas, dengan tempat yang kecil kita bisa buka outlet, perwakilan, karena masih banyak titik di Jakarta itu, di Kuningan, di Jakarta, di Sudirman, di Mampang, banyak BSD ya kan, dan kita memaksimalkan online. Tetap ada 2-3 yang bisa makan di tempat dengan penjualan, termasuk paket bol yang mudah, paket ekonomis dan praktis tersebut kita lakukan. Itulah bagian dari inovasi, teman-teman. Terus ikhtiar langitnya apa? Dengan program spiritual tadi, Mas Ibu. Dan sekarang udah banyak sekali kan, mudah sekali bahwa bisnis pun selain kita harus belajar inovasi, yang penting juga harus kreatif. Nah, sekarang ustadz-ustadz pun juga sudah banyak yang kreatif, kita bisa nyimak guru-guru kita di YouTube, kajian-kajian di tempat-tempat lain sudah banyak sekali. Kalau mau belajar di Istiqlal pun itu setiap Ahad itu ada kajian-kajian bulanan dari A'agim, Ustadz Yusuf Mansur,
dan ulama-ulama yang lain. Begitu mudahnya. Pertanyaannya adalah mau tidak, niat tidak. Itu saja. Ya. Oke. Silakan. Terus ini Mas Mono ada yang nitip pertanyaan ya. Kalau misalnya ini ya, kayak saya sendiri ya pengalaman ini, kayak kemarin kita ada 2 orang tuh yang jual di bawah harga dan itu melanggar kesepakatan ya, melanggar ketentuan, melanggar aturan. Itu kan kita tindak. Kemarin kita sampai kirim polisi ke sana dan sudah ditindak gitu ya. Nah ini Mas Mono gimana soal ketegasan terhadap karyawan ya, terhadap hal-hal seperti itu gimana? Apakah biarin aja atau memang ditindak atau gimana kalau Mas Mono? Baik. Pertanyaan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan, sharing yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya. Jadi saya tidak ada beban, saya tidak nambah-nambahin. Jadi saya sangat menikmati apa yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Kenapa? Sebelum saya berlakukan program-program tersebut, di salah satu outlet kami, itu ada kejadian mencuri berjamaah. Mencuri berjamaah. Jadi bukan hanya sholat berbuat baik saja yang berjamaah. Ada namanya mencuri berjamaah. Ini beberapa cabang. Kejadiannya bagaimana? Kejadiannya bagaimana? Itu Mas, tukang parkir yang biasa parkirin, Mas mau dong kerja, oke silahkan. Ada tetangga nawarin anaknya, nitip anaknya, oke silahkan. Ada tukang kantong di pasar mau kerja, silahkan. Ada ponakan, ada teman di kampung, ada tetangga ingin kerja, silahkan. Jadi saya tidak pernah yang namanya ada lamaran kerja. Yang mau kerja silahkan. Yang mau niat kerja silahkan. Niat saya adalah membantu Mas Bu. Jadi saya tidak tahu karakter mereka. Saya tidak tahu background mereka, pendidikan mereka. Yang mau kerja silahkan. Niat saya adalah membantu dan menolong. Dan ternyata ada yang berbuat curang tadi Mas Ibu. Mencuri berjamaah seperti apa? Transaksi pembeliannya 100 paket box, ternyata yang diposting adalah 50 box. Yang 50 kemana? Dibagi-bagi mereka. Kasir, waiter, tukang bakar, terus yang lain-lainnya. Itu berulang-ulang kali sekian. Ya, kita paham Allah tidak tidur, sepandai-pandainya topai melompat, akhirnya jatuh juga, dan Allah memberikan jawaban. Saya tanya, saya panggil. Akhirnya mereka nyanyi, Mak. Oh, ini juga. Oke. Saya kumpulkan semuanya. Mas, yang paling sakit itu adalah dikhianatin orang yang kita percaya. Betul? Ya. Mana jawabannya? Betul tidak? Betul. Kurang kompak ya. Betul tidak? Betul. Ya. Paling sakit ya. Dan akhirnya mereka saya kumpulkan semuanya. Lagi-lagi saya Kamtibmas juga ya, Kopdar Kamtibmas sebagai anggota juga. Saya kenal polseknya juga. Saya kumpulkan mereka. Ya udah biar polisi aja yang ngomong. Kalau saya ngomong kan emosi ya, Mas. Meskipun kemarin polisi juga bilang, Mas jangan emosi ya Mas ya. Oke. Biarpun nggak emosi juga saya sempat gebrak Mas sampai sini saya itu lebam berdarah gitu. Kenapa? Saya sakit Mas, sakit banget. Orang yang saya percaya berkhianat. Alasan mereka apa? Uang makannya kurang. Halo, apakah dengan uang makannya kurang mereka dihalalkan untuk mengambil yang bukan miliknya? Padahal Mas, makan di outlet kami itu diskonnya 50% untuk produk ayam. Saat itu 15.000 Mas uang makannya. Udah hampir 10 tahun yang lalu ya. 15.000. Beli ayamnya 50%, nasi makan gratis, sambal gratis, minum gratis. Beli ayamnya doang. Pertanyaannya apakah diperbolehkan meskipun uang makannya kurang? Dan itu uangnya makannya juga lebih, uang mereka makannya untuk makan siang doang. Bukan kita kerjanya lembur begitu. Akhirnya mereka dikumpulkan. Mereka ngakuin semua kesalahan, akhirnya bikin surat pernyataan. Bahwa saya benar mengakui bahwa saya telah mencuri yang bukan milik saya, ini. Oke? Tidak ada paksaan. Kedua, saya bikin surat pernyataan. Pilihannya adalah dikeluarkan atau diproses. Diproses ini ke kantor polisi loh Mas, di polsek itu dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya mereka, dikasih shock terapi. Waktu itu tahu nggak? Kapolseknya kan deket nih dengan saya. Ayo Mas kita tinggal. Mereka ngapain? Udah biarin aja di situ.
dikasih shock terapi. Orang kalau di kantor polisi ditaruh di satu ruangan, didiemin aja nggak diapa-apain, Mas. Ya kan, kayak diintimidasi, ke apa namanya, penyelidikan itu apa? Penyidikan. Nah, kayak gitu kan memang pertanyaan harus diulang-ulang gitu membuat mereka bisa stres gitu kan. Nah, itu kita tinggal. Akhirnya mereka bikin surat pernyataan mengundurkan diri semuanya tanpa paksaan, tanpa ini begitu. Nah, saya keras di situ, Mas. Itu yang saya lakukan. Kalau Mas Ipo tadi sudah benar melakukan dengan cara hukum, itu sudah saya lakukan. Seperti itu. Dan bahkan ada karyawan saya yang nakal gitu, Mas. Terus saya keluarkan, dia menuntut saya ke dinas tenaga kerja gini. Saya kejar terus, Mas. Dia pakai pengacara, saya pakai pengacara. Dia pakai ini, dia sampai ke urusan yang lebih tinggi lagi, saya kejar terus, Mas. Saya bukan masalah uangnya yang dia minta, yang 20 juta saat itu, tidak. Saya sudah ratusan juta yang saya keluarkan, Mas, untuk menyewa lawyer saya. Ini bukan masalah uang, tapi masalah harga diri, masalah kepercayaan. Kenapa? Dia sudah berbuat tidak jujur. Itu. Memang kelemahan saya saat itu apa? Kita tidak ada yang namanya surat lamaran, kita nggak ada yang namanya makanya penting, semakin besar harus kita urusin. Sekarang juga kita lembur, ada BPJS harus dihitung, UMR kita juga harus jalan. Nah, semakin besar bisnis kita, semakin besar juga urusan yang harus kita lengkapi, seperti itu dengan persyaratan ya. Dengan kasus kemarin contohnya ada salah satu merek rumah makan yang berantem ini. Nah, itu penting mulai saya sekarang, teman-teman, apapun nanti usahanya ya, itu juga harus dikawal dari awal. Mas Ipo, saya setuju, Mas Ipo sudah melakukan seperti itu, apalagi kalau sudah ada bukti hitam di atas putih, atau sudah ada MOU, atau sudah ada SOP-nya, itu berhak Mas Ipo memperlakukan tersebut. Termasuk karyawan kami yang menjual menu di luar produk kami, ya kita tegur. Karena itu akan merusak, bukan saya, nama Mas Mono, bukan merusak saya yang dirugikan, tapi mitra-mitra kami, franchise kami akan dirugikan juga. Di sana nggak ada bebek, kenapa di sini ada bebek? Misalkan, ya itu harus tegas, Mas Ito. Ya. Setuju. Kita udah bikin tuh berapa kali, Mas. Jadi yang jual di bawah harga, karena itu mengganggu ribuan mitra yang lain, ya udah kita proses polisi beneran gitu kan. Betul. Pertama dia melanggar akad, satu hal, kedua dia merugikan banyak orang ya. Ya sudah kita iniin gitu. Jadi makanya tadi kita tanya Mas Mono. Ya makanya setuju Mas Ipo. Mas Ipo sering mengundang ustadz ulama untuk di acara kajian di Zoom. Ini penting karena nggak kalah penting bekal spiritual ini, Mas. Ya spiritual. Kenapa? Bisnis kan harus jujur biar berkah. Ya kalau nggak berkah ya biar Allah ridho. Kalau Allah ridho itu kan otomatis akan berkah, gitu loh. Kalau Allah nggak ridho ya gimana mau berkah? Insya Allah kalau Allah ridho, urusan halal haram itu udah beres. Seperti itu. Ya, kuncinya adalah Allah ridho. Penting. Ya saya udah percayalah 200% dengan Mas Ibu dengan program-programnya. Ini faktor orangnya saja yang mungkin ya dinikmati saja. Saya juga banyak kejadian-kejadian yang tadi sudah saya sebutkan itu bagian dari proses lah ya. Bisnis itu pasti ada yang kita temuin kejadian-kejadian seperti itu. Dan saya menyebutnya ini adalah bagian dari seninya bisnis. Termasuk karyawan saya yang sudah diberlakukan program spiritual, ternyata nggak ada yang sholat Jumat, ini. Itulah seninya dakwah. Kalau kita dakwah dengan orang baik semua, udah biasa. Bahkan ada seorang ustadz yang bilang, saya ini malu. Malu, saya bikin acara kajian di masjid itu malu. Kenapa? Mereka sudah paham semuanya tentang Islam. Tapi saudara kita ada yang bergerilya dari rumah ke rumah, yang door to door mereka menyiarkan agama Islam. Saya malu dengan mereka. Ya. Makanya penting di situ. Monggo, Mas. Siap. Ini di Zoom tadi saya cek ada, ini fluktuatif ya, ada 1000, sekarang agak turun sedikit, tapi tadi di Zoom ada 1000, di YouTube itu 400-an Mas, 450 tadi. Baik. Jadi kurang lebih 1400. Ya, itu belum termasuk jin atau apa, belum masuk Mas. Oke. Ya, ini teman-teman mohon maaf nih ya, kalau ada salah ucap dengan menyebut nama, terus menyebut merek dan lain-lain ya kan. Karena biasanya kita kan cepat ceplos ya, karena ini langsung di live. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya, Mas Ibu, dan teman-teman tim dari PP. Monggo. Dimaafkan, Mas, dimaafkan. Iya ya. Kan kita belum ketemu setelah itu kan, pandemi kan ya. Belum lebaran kan ya. Nanti lebaran itu Idul Fitri tahun depan, Mas. Iya. Baik. Silaturahimnya tetap jalan terus kan, esensinya kan gitu ya. Betul. Terus ini ada lagi Mas titipan pertanyaan.
Kalau misalnya kayak apa ya, kan pernah ya, misalnya kayak Mas ketemu sama masalah ya, terus juga berlarut-larut dan ujungnya memang rugi finansial gitu ya. Itu Mas menyikapi seperti apa? Contoh lah misalnya kayak apa ya, kayak kemarin ya waktu krisis yang zamannya flu burung gitu kan. Atau sekarang mungkin juga ada cabang yang tidak menguntungkan gitu kan. Nah, sikap Mas menghadapi seperti ini gimana coba? Oke. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Oke, udah jelas Mas, udah jelas. Udah jelas. Kalau kita sudah ikhtiar, kalau kita sudah maksimal ya, ternyata kalau memang belum ada rezeki di situ ya nggak usah kita paksain. Outlet saya yang tutup juga ada. Saya salah lokasi juga ada. Kemarin juga udah saya share. Mas, saya punya tempat nih di dekat kampus UHAMKA, di depan pintu lagi, Mas. Udah, Mas Mono mau bayar tempat, silakan. Sudah ada, berapa aja boleh. Udah ada meja, kursinya bekas rumah makan juga. Saya nggak pakai mikir kan. Saya kan kalau Mas Ipo kan pakai otak kanan. Kalau saya nggak pakai otak saat itu ya, langsung saya ambil ya. Oke lah, saya langsung survei, saya buka di situ. Dan ternyata penjualannya kurang maksimal. Oke, memang di depan gerbang, tapi gerbangnya nggak pernah dibuka gitu. Sedih kan, ya kan? Gerbangnya nggak pernah dibuka. Gerbang-gerbang yang lain yang dibuka gitu kan. Udah ada warnetnya, ada distronya, Mas, kurang apa coba ya. Saya terawang nih, bagus nih tempatnya nih ya kan, sewanya nggak mahal gitu kan. Peralatan meja kursi sudah ada ya kan. Akhirnya saya tutup. Jadi saya bisa cerita teman-teman ya, warung saya waktu ini penting nih. Ini serius sedikit nih ya. Penting nih ya. Saya ingat nih dapat wangsit nih. Jadi saya tuh mensyukurin Mas, segala sesuatu tuh Allah lagi bercanda. Kalimat Allah lagi bercanda ini seru nih menurut saya. Saya ada keinginan untuk nulis buku dengan judul Allah sedang bercanda. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada saya, ya kan, Allah lagi bercanda. Allah lagi bercanda. Banyaklah kisah spiritual saya yang melibatkan Allah itu cukup banyak sekali, Mas, cukup banyak. Nah, teman-teman kan pasti paham kan bagaimana saya buka cabang pertama itu bukan karena ingin menambah omset. Untuk ukuran kaki 5 di Jakarta yang jualan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, saya bisa menjual 80 ekor ayam. 80 ekor ayam kali 4 itu sudah sangat fantastis ya. Apalagi di situ sudah banyak kuliner-kuliner yang lain. Saya sudah punya 5 karyawan. Saya tidak menjual minuman. Lagi-lagi warung saya digusur karena ingin menambah, bukan ingin menambah omset, karena warung saya digusur. Di depan kampus, Sahid, yang ada haltenya, yang pohon palemnya sampai detik ini masih ada, dan saya juga sering bersandar di sana untuk napak tilas. Ya, ada Mas fotonya saya nyender di pohon palem tersebut, pakai anduk, nyender begini. Ada fotonya. Emang masih doang yang narsis. Saya juga miskin udah foto-fotoan saya. Ya, belum ada Instagram, ya kita udah foto-fotoan itu di kaki 5. Biar banyak yang nge-like ya. Saya udah foto-fotoan. Nah, itu pohon palemnya masih ada. Teman-teman warung saya karena digusur. Lagi-lagi Mas, yang digusur bukan saya sendiri. Saya digusur, saya langsung The Power of Kepepet. Jadi Mas Jaya itu niru saya. Bukunya belum terbit, saya sudah pakai The Power of Kepepet itu ya. Karena kepepet tersebut, saya mulai hunting lokasi. Ya. Ngerti hunting nggak nih teman-teman nih? Ini bahasa Inggris loh ini. Paham ya? Ya sekali-sekali pakai bahasa Inggris lah Mas ya, biar kayak orang-orang gitu. Saya pengennya juga background saya ini pengen saya pakai rak buku gitu loh, biar kayak orang-orang gitu ya. Mau sewa wallpaper tadi tuh nggak sempet. Salah dengan itu wallpaper wisuda, nggak jadi deh ngirimnya. Nah, yang saya lakukan adalah begitu. Saya The Power of Kepepet. Ibu punya tempat, Bapak punya lokasi. Kenapa? Warung saya mau digusur ini. Kenapa Mas? Udah di Tebet Raya aja. Ya kan, alhamdulillah kan. Mas Ipo yang tadi cerita outlet saya yang cabang kedua itu ya di Tebet Raya tersebut punya pelanggan saya Bu Haji Bakir. Itulah cikal bakal. Oke, ini adalah benang merahnya. Saya sebagai manusia biasa marah dan kecewa sama Allah. Kenapa? Di saat saya bisa menjual 80 ekor ayam, saya sudah mensuplai catering perusahaan stasiun TV 15 tahun.
atas izin Allah ya, catering. Jadi bukan hanya ayam bakar, saya juga menjual paket komplit, aneka tumpeng, nasi liwet dan menu-menu yang lain. Ya, warung saya digusur, saya nggak siap, saya sudah punya 5 karyawan. Akhirnya saya action. Saya belum ikut, saya dengan Mas Ipo, Mas Desta Budi kan alumni Entrepreneur University ya, EU, dengan guru kami Pak Budi Chandra ya. Itulah pentingnya kita belajar dengan siapapun, plus minus pasti ada, ambil sisi positifnya. Karena setiap orang adalah guru buat saya, dan setiap orang selalu ada sisi positif. Dan temukan itu. Nggak ada yang tepuk tangan ya? Udah kalimatnya bijaksana gitu, nggak ada yang tepuk tangan. Iya, ini saya ngapalinnya 6 bulan loh, Mas. Ya, karena Mas Ipo tadi juga nyebut Om Bob Sadino juga ya, bagian guru saya dengan keselengeannya beliau luar biasa. Nah, terus akhirnya saya buka cabang di Tebet Raya tersebut, temannya. Gara-gara digusur tersebut, ya, saya marah, kecewa. Akhirnya saya the power of pepet, saya kreatif, saya buka cabang. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa punya cabang. Gara-gara digusur tersebut, yang dulunya saya jualan dorong gerobak, akhirnya saya bisa punya tempat permanen. Gara-gara digusur tersebut, jam 3 saya harus pulang karena gantian dengan pedagang malam. Sabtu Minggu harus libur, karena nggak ada mahasiswa kantor yang buka, saya jualannya libur. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa jualan setiap hari dan bisa buka sampai malam. Gara-gara digusur tersebut, saya tidak pernah jualan minuman, dari warung rokok saat itu dan sepeser pun saya ngambil untung. Bisa bayangkan margin minuman itu sangat cukup besar. Saya akhirnya bisa menjual minuman dengan saya menyediakan dari sponsor ada kulkas di sana. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa menambah menu saya, tempe, tahu, bacang, Mas Ipo, kerupuk, dan lain-lain. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa membuka cabang-cabang yang lain dengan bermitra yang saat itu 2010 PT Panen Raya Indonesia bersinergi dengan Kebab Duki Bebarevi, Mas Edi Stiono. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa mewujudkan sebagian impian saya, membahagiakan orang tua dan saudara saya. Saya bisa keliling Indonesia, bisa keluar negeri, dan gara-gara digusur tersebut, pagi ini, detik ini, saya ada di live dengan teman-teman di Zoom, di YouTube, dimanapun saudara berada, semuanya gara-gara digusur. Jadi yang dulunya saya marah, saya kecewa, akhirnya saya bilang, ya Rob, saya malu ternyata, saya belum ngerti. Yang kadang menurut kita nggak baik, ternyata itulah yang terbaik di mata Allah. Saya nggak ngerti rahasia Allah. Ya Allah memang suka bercanda dengan seperti itu, Mas Ibu. Saya sering banget mendapatkan kejadian seperti itu, dan akhirnya begitu saya pahamin, oh ada benang merahnya. Coba teman-teman saya Mas Ipo yang nggak digusur, yang mereka masih zona nyaman, sampai detik ini, mereka masih dagang di kaki lima, teman-teman saya di depan kampus. Teman-teman saya yang zona nyaman, dari tahun 70 dagang kue pancong, sampai detik ini masih dagang kue pancong, dari 80 dagang buah segar, sampai detik ini masih dagang buah segar. Nah pertanyaannya, apakah Allah tidak adil? Kalau dulu saya menganggap waktu saya digusur, Allah tidak adil. Dan ternyata Allah Maha Adil, Allah Maha Oke. Itu Mas Ipo sedikit spiritual yang saya dapatkan. Terus bisa mewujudkan tadi apa? Bapak almarhum sudah saya batalkan haji, Cimbok sudah saya berangkatkan haji, mengajaknya juga berdua lagi. Waktu itu kita umroh bareng dan itu kenikmatan yang luar biasa. Dan saya sudah mempraktekkan juga mencuci kaki Cimbok waktu di Tanah Suci. Maaf, saat itu ada air zam-zam yang saya pakai, bukannya tidak tanda kutip ya, saya memanfaatkan saat itu memang lagi adanya air zam-zam, mungkin lebih sakral atau lebih apa, saya mencuci kaki Simbok dan saya minum airnya. Dan alhamdulillah dikasih panjang umur, saya bisa, tadi saya sebutkan, atas izin Allah sudah dikabulkan sebagian mimpi-mimpi saya. Kok sebagian Mas? Ya, saya masih banyak mimpi. Saya ingin punya masjid yang strategis dan memakmurkan. Saya ingin punya rumah tahfiz, ingin punya pesantren yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan masih banyak impian. Saya besarkan lagi mimpi-mimpi saya seperti itu. Makanya saya fokus di kuliner, saya memantaskan diri. Ya, ini adalah bidang saya dengan pengalaman saya, dengan skill saya, dengan merek saya. Teman-teman mau sinergi apapun, monggo silakan. Itu. Siap.
Oke, Demikian, Mas mungkin Iko. terakhir Mas, ini mungkin ringkas saja. Yes. Bagaimana ini pertanyaan ya, titipan pertanyaan. Bagaimana cara Mas Mono? Ini kan bisnis kita mau jalan terus, insya Allah ya. Nah, bagaimana cara Mas Mono untuk mempersiapkannya agar bisa diteruskan oleh anak cucu gitu? Oh, sudah sih, sudah. Ada anak yang sudah, terus ada adik juga sudah. Ya begitu, karena kita resepnya kan simple, Mas Ibu. Kemarin, alhamdulillah, ada teman gitu mampir, oh, sayur asemnya enak Mas, sayur asemnya enak. Pak Didi, ini sayur asem bikinnya di sini loh Pak. Semuanya sudah instan. Jadi karyawan di sini sudah bisa bikin sayur asem sendiri. Jadi dengan kekuatan SOP kita, semuanya sudah kita delegasikan ya. Jadi sudah sangat siap Mas Ibu. Artinya apa? Dengan kita franchise, dengan kita mitra, itu kan sudah bagian dari prototipe. Sudah bisa jadi copy paste. Jadi copy paste. Nah, makanan ini memang unik ya, beda dengan bisnis yang lain. Makanan enak aja nggak cukup. Kalau mungkin pelayanannya kurang ramah, kebersihannya nggak dijaga, ya. Ini sangat kompleks. Jadi kuliner itu kalau Mas Ipo memang belum hoki di sini, ya memang banyak yang banyak yang bisa dipelajari di sini. Sangat kompleks dan sangat unik dan sangat klinik saking banyaknya yang harus diurusin. Mereknya nggak salah, makanannya nggak salah. Gara-gara karyawannya yang kurang ramah, itu moodnya sudah hilang gitu. Begitu Mas Ipo. Alhamdulillah sudah kita siapkan, sudah kita prepare Mas Ipo untuk untuk mengembangkan ABMM ini dengan konsep yang berbeda karena kita inovasi terus. Kita harus jeli yang namanya selera konsumen Mas Ibu, karena konsumen pelanggan kita ini sekarang ini harus mengikuti mereka, yaitu instan dan murah. Nah, contoh-contoh seperti itu ya harus kita lakukan. Sekarang kalau dulu kan sempat Instagramable ya Mas Ibu ya, dikit-dikit harus Instagram, harus selfie gini-gini. Sekarang kan nggak harus tempat yang restorannya nggak harus mewah, bahkan di gang. Saya punya produk yang namanya kebab mungilku, frozen food itu juga jualannya di rumah, ya kan 4 tahun. Dan alhamdulillah di pandemi juga ada kenaikan yang cukup signifikan. Semuanya bisa jualan. Nggak harus lokasi. Kalau teman-teman dulu awal ngikutin tentang entrepreneurship kan harus lokasi. Ternyata sekarang nggak harus. Siapapun bisa jualan, siapapun bisa jadi pengusaha, dan siapapun berhak untuk sukses. Begitu. Siap. Oke, itu pertanyaan penutup ya. Ya alhamdulillah Mas Mono. Nanti kapan-kapan kita ini lagi, kalau ada waktu bisa kita lanjut lagi. Baik. Oke, izin saya ini Mas Mono ya memberi penutup buat mereka ya, boleh ya? Ya, saya tetap nyimak ya Mas Ipo ya. Iya, siap. Nanti nimpalin juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman ya, jadi Mas Mono ini kan kebanggaan kita ya. Jadi bagaimana seorang Muslim ya itu menjadi entrepreneur, dan sebenarnya kan entrepreneur itu, bisnis itu bagi seorang Muslim adalah DNA ya, DNA. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu diajarin lagi. Jadi kayak ibaratnya hiu berenang gitu, nggak perlu diajarin gitu kan. Bagaimana cicak merayap itu nggak perlu diajarin, itu sudah DNA-nya kita kan. Nabi, istri Nabi, ayah Nabi, paman Nabi ya, mertua Nabi Abu Bakar, menantu Nabi Utsman itu kan dagang semua. Ya kan, pengganti Nabi Khalifah 1, 2, 3 dagang semua ya, 10 orang yang dijamin masuk surga hampir semuanya pedagang, penyebar agama Islam juga pedagang gitu kan. Dan Nabi itu bukan sekedar dagang, Nabi memastikan timnya ya itu menang gitu. Ketika pasar ya dikuasai waktu itu sama yang lain ya, Nabi utus Abdurrahman bin Auf ya. Jadi waktu pasar dikuasai sama yang lain ya, itu Nabi utus kan Abdurrahman bin Auf ambil alih ke pasar. Tentu dengan cara yang legal, dengan cara yang halal. Nggak bisa. Kekuatan ekonomi di tangan orang lain nggak bisa. Gitu. Ya. Ketika juga mata air dikuasai sama yang lain. Apakah Nabi bilang, nggak apa-apa, ini dunia belaka ini ya. Kita masih punya nanti mata air yang lebih kekal, ya mata air Salsabila, Al-Kausar. Nggak seperti itu. Ya, Nabi utus Utsman untuk beli itu mata air. Walaupun mahal, beli aja. Dimahalin, beli lagi. Nggak apa-apa. Ya. Naik harganya, nggak apa-apa, pokoknya beli aja udah. Akhirnya dibeli kan, nggak mampu beli pun akhirnya pemilikan setengah-setengah kan, satu hari ganti gitu. Ya jadi yang dikata Nabi hidup hari ini, ya tahu bagaimana umatnya lemah ekonomi, pasti Nabi juga nggak rela gitu. Ya pasti Nabi yang mengharuskan kita, ya menerjunkan kita untuk menang di segala aspek. Ya di marketplace kita menang, di mall kita menang, di jalan kita menang, di online kita menang, di semua aspek gitu. Ya jadi kalau
saya ya berani mengatakan ya, memang bisnis ini jihad ya. Teman-teman berjuang di BP, saya berjuang di BP ya, Mas Mono berjuang di ayam bakarnya ya. Ini adalah jihad, nggak main-main. Di satu sisi yes kita cari nafkah, itu juga pahala kok ya. Ada selisihnya kita gunakan untuk bantu orang, itu pahala kok ya. Kita dianugerahi 2 karyawan, 5 karyawan, 10 karyawan ya, kita ajak mereka berduha, itu juga pahala kok insya Allah. Tapi ada satu lagi yang lebih besar, yang lebih mulia adalah apa? Dengan ini ya kita berjuang sama-sama ya, kita tegakkan ekonomi. Dan jangan salah ya, dalam Islam itu ada namanya fardu kifayah ekonomi syariah. Ya, jadi kekuatan ekonomi di tangan kita itu adalah fardu kifayah. Ya, jadi salah satu kita di antara kita harus ada berjuang di ekonomi dan menang, kuat gitu. Karena kalau nggak menang, kita disetir sama yang lain, disetel sama yang lain gitu. Makanya harus menang. Ya. Nah, teman-teman udah tepat banget ya jadi pengusaha, minimal pengusaha itu punya kebebasan waktu. Ya, mau diajak meeting jam segini bisa, ya jam 10, jam 11 bisa, ya sore-sore bisa, ya. Nah, itu udah satu hal kita menang. Ya, tapi ada hal yang lebih besar lagi ya, memang kita harus ya bisnisnya harus besar. Teman-teman jangan cukup sampai di sini ya, bagaimana bisnis ini kita bisa buka kemitraan buat orang banyak ya, kita bisa menaungi banyak karyawan gitu kan. Itu kan jauh lebih menyenangkan. Kebayang ya kalau kita misalnya 2 orang ya, 2 orang yang jadi karyawan kita, jadi CS kita. Itu kan artinya 2 keluarga yang terbantu. Itu kan nggak sepele, itu sama sekali nggak sepele ya. 2 keluarga, mereka pergi ke sekolah, pergi ke TK, pergi ke SD, ya mereka ke pasar, mereka ke warung, itu menggerakkan roda ekonominya kan luar biasa juga, nggak main-main, ya. Jadi tempatkan ya di hati kita memang bisnis ini adalah jihad kita, ya. Kita persembahkan yang terbaik, ya jangan mau yang hasilnya sekedar-sekedarnya, jangan mau yang hasil yang biasa-biasa aja. Keluarga kita menanti hasil yang terbaik, ya kan? Tim kita juga menanti hasil yang terbaik. Belum lagi kalau kita bicara kita masih bersaing sama yang lain, ya. Apa rela ya kita katanya umat terbaik ya ternyata kalah bersaing sama yang lain, tentu kita nggak rela. Dan andai kata Nabi hidup hari ini juga Nabi pasti tidak rela ya, pasti Nabi pengen kita menang ya ketimbang yang lainnya ya. Oke, mungkin itu dari saya sebagai penutup ya. Kapan-kapan kita sambung lagi ya, sore itu insya Allah kita akan belajar sama siapa sore besok? Kamis sore Mas Jaya ya, Mas Jaya Budi. Beliau pendiri You Business ya, itu juga sahabat saya udah belasan tahun ya, sejak kita di Batam dulu ya. Besok beliau akan sharing ya. Beliau ini juga udah sekian kali, udah berkali-kali itu nyata orang jadi pengusaha ya, alhamdulillah. Dan orang yang dicetak sama beliau juga alhamdulillah omsetnya sangat-sangat lumayan ya, ratusan juta sampai miliar gitu. Besok beliau hadir ya, teman-teman rasakan langsung ya energi seperti apa. Tolong juga disimak ya, dan datangnya lebih awal gitu. Terus tradisi kita ya untuk absensi itu juga tolong teman-teman ini ya disiplin ya. Saya juga nggak mau ingetin terus-menerus, tapi teman-teman ini tolong disiplin ya, karena itu memang manfaatnya buat teman-teman semua, buat kita semua juga gitu ya. Bukan sekedar rame-ramean, bukan sekedar seru-seruan ya. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Mono. Mudah-mudahan nggak kapok di rumah sama kita. Dengan senang hati Mas Ipo. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Ya, boleh di unmute teman-teman. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Ipo. Terima kasih ilmunya. Mas Ipo, Mas Mono. Selalu Pak Ipo. Assalamualaikum. Allah. Terima kasih Mas Mono, Mas Ipo. Terima kasih.